aman kan? Alhamdulillah kalau sudah. Baik, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, baiknya Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang hadir dan tidaknya. Oke. Yang pertama, baik, Ibu mulai absen. Andi hadir, baik. Terus Berlin hadir. Terus Nihayat hadir. Terus Umiati hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelumnya hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Kelanjutan kita belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada Tuhan. Sebelum mulai kita dengan materi hari ini, alangkah baiknya kita mengulang terlebih dahulu materi yang sebelumnya yang telah kita ajarkan pada minggu kemarin, ini tentang perkembangbiakan pada manusia. Apakah di sini ada yang sudah paham tentang, ada yang masih ingat tentang perkembangbiakan manusia itu? Oke, baik, sudah pada paham ternyata ya, pinter-pinter. Oke, langsung saja Ibu lanjutkan tentang materi hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan, di mana pada perkembangbiakan tumbuhan ini memiliki dua tahap, yaitu ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di mana perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini dijelaskan bahwa perkembangbiakan secara generatif ini yaitu bisa disebut juga dengan perkembangbiakan kawin, yang dilakukan melalui proses penyerbukan, dan di dalam proses penyerbukan sendiri terdapat peristiwa, yaitu seperti peristiwa jatuhnya serbuk sari dari atas kepala, dari serbuk sari di atas kepala putih. Langsung saja kita lanjut ya, lanjut ke bagian pertama, yaitu ada bagian bunga. Di sini Ibu sudah gambarkan tentang bunganya, dan di sini terdapat beberapa rangkaian pada bunga ini. Oke, yang pertama itu ada tangkai bunga, di mana tangkai bunga ini ya tangkai bunga. Tangkai bunga tuh di sini terletaknya di bawah ya, tangkai bunga itu di mana fungsi dari tangkai bunga sendiri yaitu fungsi dari tangkai bunga itu sebagai tempat untuk melekatkan mahkota bunga ya. Di sini fungsi dari tangkai bunga. Yang kedua ada kelopak bunga. Kelopak bunga tuh ini namanya kelopak bunga. Dalam kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga, nih ya. Kelopak bunga itu untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Jadi pas bunganya belum mekar kayak gini masih kuncup, dilindungi oleh kelopak bunga ini ya. Dan selanjutnya ada mahkota bunga, yang dinamakan mahkota bunga tuh ini ya, yang kayak gini tuh, yang bunga-bunganya tuh yang lebar tuh namanya dinamakan dengan mahkota bunga nih. Mahkota bunga, dimana fungsi dari mahkota bunga itu sendiri ya untuk melindungi putik dan benang sari ketika kuncup nih. Jadi mahkota ini ketika kuncup kan ininya dalam semua, jadi untuk melindungi dari segala macam serangga atau apa itu, untuk melindunginya ya, untuk melindungi putiknya itu dengan kelopak bunga, dalam kota maksudnya. Lanjut yang keempat itu ada benang sari, di mana benang sari itu kayak gini ya, ini namanya benang sari, dan benang sari itu dibagi menjadi dua, ada kepala benang sari dan ada tangkai benang sari ya. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan pada bunga ya, ini yang dinamakan alat kelamin jantan pada bunga itu, ini namanya benang sari. Oke, lanjut.
ke putik. Putik itu ini, yang di tengah itu namanya putik. Dan putik juga sama dibagi menjadi dua. Ada tangkai putik, ini namanya tangkai putik, dan ada kepala putik, ini namanya kepala putik. Dimana putik itu adalah alat kelamin betina pada bunga ya. Kan tadi ini apa namanya, benang sari itu alat kelamin pada bunga, alat kelamin jantan pada bunga ya. Dan kalau putik itu alat kelamin betina pada bunga. Oke, itu ya. Dan kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan akan terjadi apabila serbuk sari jatuh ke atas kepala putik. Maksudnya begini. Ada yang tahu nggak maksudnya gimana? Oh, nggak ada ya. Oke, ibu jelasin. Jadi maksudnya di sini kan dituliskan bahwa serbuk sari jatuh ke atas kepala putik itu dinamakan pembuahan. Jadi tadi serbuk sari ini yang dinamakan serbuk sari itu ini ya. Benang sari tadi, ketika benang sari ini jatuh ke atas putik nih, kepala putik, nanti akan menjadi proses pembuahan itu ya. Selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, tadi kan dijelaskan perkembangbiakan secara generatif ya. Sekarang secara vegetatif. Di mana perkembangbiakan secara vegetatif ini ada yang berlangsung secara alami dan karena bantuan manusia ya. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Dalam perkembangbiakan vegetatif alami ini ada memiliki beberapa macam. Yang pertama ada tunas, di mana tunas ini dapat tumbuh melalui tunas ya. Satu, tunas ya. Tunas itu dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar atau daun. Itu ya pengertian dari tunas itu ya. Manfaat dari tunas itu manfaat dari tunas maksudnya. Yang kedua ada umbi akar. Oke, nanti dulu deh. Contoh dari tunas ini, tunas yang tumbuh pada akar daun disebut dengan tunas adventik, di mana tunas itu contoh tumbuhannya itu adalah pohon pisang. Pasti kalian pernah lihat kan pohon pisang itu kayak gimana? Tahu kan ya? Oke, kalau tahu mah nggak usah jelasin ya, langsung aja ya. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua yaitu ada umbi akar. Di mana umbi akar ini berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar ini tidak berkuncup, tidak berdaun, tidak bermata tunas, dan tidak berbuku-buku. Contoh dari umbi akar sendiri yaitu yang kedua tadi umbi akar contohnya yaitu pohon wortel, bukan pohon, tanaman maksudnya. Contoh dari umbi akar ini adalah tanaman wortel ya, tanaman wortel. Oke. Oke, lanjut ya yang ketiga. Yang ketiga ada umbi batang, di mana umbi batang ini ada kentang, talas, dan umbi jalar yang merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Contoh tumbuhannya itu ada kentang, umbi batang, ya umbi batang. Yang ketiga umbi batang. Contoh tumbuhannya itu ada kentang dan umbi jalar. Ya, udah pada tahu semua kan kentang itu kayak gimana? Oke. Yang selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis itu adalah daun yang berlapis-lapis, membentuk umbi, dan di tengahnya tumbuh tunas. Seperti contohnya itu tanaman bawang. Kalian tahu kan ya, kalau kalian semua pernah motong bawang kan? Kalau sudah tahu pada bawang itu kalau kita potong dari dua kan pasti berlapis-lapis tuh. Ya, di tengahnya tuh namanya terdapat
tunas. Itu namanya ya, contohnya tuh bawang ya. Tadi yang tumbuh lapis, yang keempat nih. Keempat tumbuh lapis. Contohnya adalah bawang. Ya. Selanjutnya yaitu ada spora. Yang kelima ya, spora. Spora. Dimana bentuk spora itu seperti biji. Jadi spora itu bentuk biji yang paling kecil, yang terkecil, yang nggak bisa dilihat oleh mata telanjang. Maksudnya harus bisa dilihat dengan mikroskop ya. Dengan mikroskop tahu kan betapa kecilnya. Mungkin seperti biji cabai, tapi biji cabai itu masih bisa dilihat kan dengan mata. Berarti ini bukan biji cabai ya, berarti lebih kecil dari biji cabai itu spora itu namanya. Selanjutnya selanjutnya oh iya, tadi kan kita bahas ini yang perkembangbiakan. Ini kan perkembangbiakan, contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami ya, vegetatif alami. Nah, selanjutnya kita akan membahas selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu yang B. Tadi kan yang A, sekarang yang B ya. Yang B itu tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Oke. Dimana pada perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif buatan ini diupayakan manusia untuk memperoleh jenis tumbuhan baru ya. Yang seperti contoh yang pertama itu ada mencangkok. Cangkok ya, dengan cara mencangkok yang pertama ya. Tahu kan gimana itu cara mencangkoknya? Kalau belum tahu nanti kita belajar bareng-bareng ya. Oke, menjelaskan dulu ya. Tumbuhan yang dapat dicangkok itu adalah tumbuhan dikotil. Di antara contoh dari tumbuhan dikotil ini ada seperti tumbuhan pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon jambu. Oke, sudah jelas ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Yang kedua itu ada stek. Oke, tadi yang stek ya, yang dimana stek itu dilakukan dengan menanam bagian tumbuhan tanpa menunggu tumbuhan akar baru. Jadi stek ini tanpa menunggu tumbuhan akar baru ya anak-anak. Dan pada stek ini dibagi terdapat dua bagian, yaitu ada stek batang dan stek daun. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa ibu sampaikan karena waktunya sudah habis. Nanti akan kita lanjutkan lagi materi berikutnya ke hari selanjutnya ya. Oke, sebelum ibu tutup materi ini, ada yang bisa menjelaskan dari awal sampai tadi ibu sudah stek ini, apakah masih ingat apa saja yang sudah tadi dijelaskan? Acungkan tangan. Ya, silakan Umi. Oh, terus dulu dong buat Umi. Ore. Oke, udah ya ibu. Cukupkan saja ya untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.